Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan kisah tentang sepak bola Irlandia Utara yang menjadi momen penting melalui sudut para pemain, penggemar, dan media yang mengalami petualangan di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Berlatar belakang periode konflik politik, film di lapangan menonjol karena fokusnya pada olahraga, tetapi juga karena sepak bola dapat menyatukan orang-orang di masa-masa sulit. Plotnya berpusat pada partai simbolik melawan Brazil, perpaduan drama, semangat, dan universitas sepak bola. Kisah ini dikemas dalam sebuah film yang berjudul Shooting for Socrates yang dirilis pada tahun 2014. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai dari kota Belfast, di mana merupakan sebuah kota pelabuhan yang merupakan ibu kota Irlandia Utara. Saat itu, tanggal 8 Oktober 1985, suasana sedang memanas di kota tersebut akibat perseteruan antara kaum Katolik dan Protestan yang bersengketa di negara tersebut. Malam itu menjadi momen penting yang tidak terlupakan bagi warga kota Belfast. Malam itu juga, timnas Irlandia Utara akan bertanding pada ajang kualifikasi Piala Dunia melawan Romania. Pertandingan ini menjadi penentuan untuk langkah timnas Irlandia Utara melaju ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Meksiko. Meskipun suasana di luar sedang memanas, hal itu tidak menyurutkan semangat dari keluarga Bradley untuk menyaksikan pertandingan. Tommy saat itu mendapatkan penyemangat dari pamannya, yaitu Vixie, yang memberinya hadiah sebuah game kartu sepak bola paling populer. Di tempat lain, reporter Jackie yang berada di Bukares melaporkan jalannya pertandingan antara Irlandia Utara dan Romania. Pertandingan pun dimulai, tim Irlandia Utara saat itu terus mendapat gempuran serangan dari tim Romania, yang dimana Romania pada pertandingan itu diperkuat oleh George Hagi sebagai pemain muda berbakat. Irlandia berhasil menahan gempuran dari tim Romania. Sampai tiba di mana momen tim Irlandia Utara melakukan serangan balik yang berbuah gol lewat umpan dari Sammy McIlroy yang diberikan kepada Jimmy. Tim Irlandia sebagai tim tamu unggul dengan skor 1-0. Pat Jennings sebagai kiper Irlandia Utara tampil dengan gemilang. Ia menghalau semua peluang dari Romania agar tidak bisa mencetak gol. Kemudian Irlandia Utara berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Warga tetangga yaitu Irlandia Selatan juga menonton pertandingan antara Irlandia Utara melawan Romania yang dimana mayoritas penduduk mereka adalah penganut Katolik. David Campbell dan ayahnya yang saat itu menyaksikan pertandingan pun terkesima. Hal itu juga yang membuat David yang saat ini sedang meniti karir di klub Inggris Nottingham Forest merasa termotivasi untuk berjuang keras agar bisa mendapat panggilan timnas negaranya. Kemudian timnas Irlandia Utara sedang merayakan kemenangan mereka. Para pemain bergembira setelah mendapat hasil yang memuaskan. Namun mereka harus menjalani pertandingan satu kali lagi melawan timnas Inggris yang akan diselenggarakan di Wembley Stadium. Hasil seri saja cukup untuk Irlandia Utara melaju ke babak selanjutnya dan berhak untuk berlaga di ajang Piala Dunia, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya di tahun 1982. Jimmy sebagai pencetak gol dielu-elukan oleh para pemain lain bak pahlawan. Tiba pada tanggal 13 November di mana tim Irlandia Utara melawan Inggris yang diselenggarakan di Wembley Stadium. Saat berada dalam perjalanan menuju Stadion Wembley, Billy sebagai pelatih memberikan motivasi kepada para pemain agar tetap bersemangat dengan cara membandingkan pemain biliar negara mereka yang telah menjadi kelas dunia meskipun negara mereka kecil. Pemain sepak bola pun harus bisa melaju ke Piala Dunia. Pertandingan antara Irlandia Utara dan Inggris menjadi perhatian khusus seluruh warganya, di mana negara kecil mereka akan menghadapi negara besar yaitu Inggris, yang mana negara Inggris selama ini menjadi penguasa Britania Raya. Tommy bersama ayahnya saat itu sudah berada di bar bersama para pengunjung lain yang akan melakukan nonton bersama. Pertandingan itu sendiri berada dalam kendali Inggris yang dimotori seorang Glenn Hoddle, di mana pemain tersebut merupakan pemain sukses yang bermain di klub mancanegara.
Tak kalah dari Inggris, Irlandia Utara mempunyai pemain berkelas yaitu Norman Whiteside sebagai wonderkid yang bermain untuk Manchester United. Para supporter dibuat cemas dengan pertandingan itu, karena Inggris menguasai jalannya pertandingan. Inggris juga mempunyai pemain penyerang handal yaitu Gary Lineker yang sedang tajam-tajamnya dalam mencetak gol saat berada di klub. Pat Jennings sebagai kiper timnas Irlandia Utara juga tampil gemilang dengan menghalau semua peluang dari pemain Inggris. Di tempat lain, David Campbell yang berada di rumah kosnya di Nottingham Forest ikut menyaksikan pertandingan bersama ibu kosnya. Meskipun ibu kosnya sebenarnya tidak terlalu menyukai olahraga sepak bola. Hasil dari pertandingan itu, tim Irlandia Utara berakhir seri melawan timnas Inggris, serta berhasil lolos ke Piala Dunia. Para supporter timnas Irlandia Utara yang larut dalam kegembiraan, kemudian melampiaskan kepada pasukan Inggris yang sedang berjaga di area kota Belfast. Namun saat itu, para penjaga tidak melakukan balasan. Reporter Jackie yang berada di Wembley juga mengabarkan reportasenya dan mewawancarai para supporter, yang mana saat itu ia mewawancarai Wixie sebagai salah satu supporter. Wixie juga merupakan maniak bola serta berjanji akan mengantar timnas Irlandia Utara kemanapun mereka bertanding. Tiba waktu pengundian grup Piala Dunia Meksiko yang dilakukan pada 15 Desember 1985. Para pemain melihat pengundian dari layar televisi. Dalam undian itu, Irlandia Utara masuk dalam grup dengan Aljazair, Spanyol, dan Brazil. Melihat undian tersebut, para pemain merasa ciut nyalinya seakan tidak percaya diri. Namun berbeda dengan sang pelatih Bill yang tetap optimis timnya akan melaju jauh di grup tersebut. Hasil undian itu juga menjadi pemberitaan reporter televisi, yang mana mereka membahas tim Brazil yang memiliki segudang pemain terbaik. Namun ada salah satu pemain yang menjadi sorotan yaitu sang kapten Brazil, Socrates, di mana ia bermain untuk tim Fiorentina dan menjadi pemain terpintar sepanjang sejarah. Socrates bermain sebagai gelandang, ia juga memiliki gelar dokter dan sarjana filosofi. Dalam hal sepak bola, Socrates juga mempunyai prinsip bermain seindah mungkin, menang menjadi urusan belakangan. Socrates saat itu juga punya pendirian, di mana ia mau bermain dengan tim dan rekan yang memainkan sepak bola cantik. Dalam sejarah sepak bola, Irlandia Utara juga pernah memiliki pemain bintang yaitu George Best, di mana saat itu ia memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1968. Namun penghargaan yang didapatkan George sia-sia dan tidak bisa menjadikannya inspirasi untuk pemain lain. Sejak saat itu, ia berhenti bermain sepak bola serta menjadi pemabuk. Di tempat lain, saat David pulang ke kosan, ia diminta oleh ibu kos untuk menelpon ayahnya karena ayahnya akan mengabarkan suatu hal penting. David saat itu juga langsung menelpon ayahnya. Kemudian ia diberitahukan oleh ayahnya yang mendengar kabar bahwa David akan masuk ke timnas Irlandia Utara. Namun saat itu ia belum sepenuhnya percaya apa yang dikatakan oleh ayahnya. Timnas Irlandia Utara saat itu mengumumkan daftar para pemain yang dipanggil untuk dibawa ke negara Meksiko. Daftar pemain tersebut merupakan para pemain langganan yang sering dipanggil ke tim nasional. Di antaranya yaitu Pat Jennings dari Tottenham Hotspur, Jimmy Nichols dari West Brom, Sammy McIlroy dari Manchester City, Jackie Quinn dari Blackburn, dan Norman Watson dari Manchester United. Kemudian terdapat nama David Campbell yang tercantum dalam susunan para pemain. Mendengar hal itu, ayah dan ibu David merasa senang dengan pemanggilan nama anaknya untuk dibawa menuju Meksiko. Apalagi saat itu David baru berumur 20 tahun, serta menjadi pemain termuda di dalam tim nasional Irlandia Utara. Para pemain kemudian dikumpulkan untuk menjalani program pelatihan. David yang saat itu baru bergabung sedikit terlambat datang ke tempat pelatihan. David pun mendapat teguran dari kapten karena datang terlambat ke pelatihan. Pada pelatihan tersebut, pelatih menekankan kepada para pemainnya untuk mementingkan kesatuan tim. Selain itu, ia juga memfokuskan perhatian pada iklim yang akan mereka hadapi.
Hal lainnya, pelatih akan memberikan ramuan khusus untuk menjaga daya tahan tubuh pemain, dan ia juga melarang para pemainnya untuk mabuk-mabukan selama berada di Meksiko. David yang sangat senang dengan kepergiannya ke Meksiko, suatu saat ia membuka kembali sepatu pertamanya yang pernah ia miliki, di mana sepatu tersebut ia bungkus dengan koran yang memuat foto idolanya, yaitu Pat Jennings yang saat ini masih bermain untuk timnas Irlandia Utara. David merasa senang karena bisa satu tim dengan idolanya. Pat juga masih bermain dan menjadi pemain tertua yang berlaga di Piala Dunia 1986. Di sisi lain, Sammy McIlroy yang menyandang kapten timnas sedang berada dalam fase gelisah karena ia harus meninggalkan ayahnya yang sedang sakit keras. Namun saat itu, Sammy mendapat dorongan dari ibunya yang memperingatkan akan tanggung jawab sebagai kapten untuk menjadi teladan bagi anggota lainnya. Timnas Irlandia Utara saat itu tiba terlebih dahulu sebelum turnamen dilangsungkan. Mereka akan beradaptasi dengan iklim setempat. Pelatih melakukan pelatihan yang memaksa pemainnya agar sanggup berlari dalam cuaca panas. Saat itu, para pemain muda seperti David lah yang sanggup melewati pelatihan yang diberikan oleh pelatih. Albert, are you rolling? There's the lads. Altitude training. Sementara para pemain senior seperti kewalahan menghadapi panas teriknya matahari. Mereka juga menjadi ledekan para reporter yang sedang memantau dari atas pesawat. Para pemain pun saat itu enggan diliput oleh reporter. Di Belfast saat itu kembali terjadi kerusuhan. Kaum Protestan kembali menyerang pihak Katolik. Pada kejadian itu, tentara Inggris melerai pertikaian secara langsung. Tommy pada saat kejadian sedang berada di luar melihat kericuan antara kaum Protestan dan kaum Katolik. Ia juga melihat teman sebayanya ikut dalam kerusuhan tersebut. Namun saat itu Tommy berhasil pulang ke rumah serta tidak mengikuti kelakuan teman sebayanya yang bergabung dalam kericuan. Saat Tommy berada di rumah, ayahnya mencoba mengalihkan perhatian Tommy tentang kericuan yang sedang terjadi. Lantas ayahnya mencoba mendongengkan buku tentang Narnia yang menceritakan negeri yang damai. Namun saat itu Tommy tetap memikirkan kericuan yang sedang terjadi. Tommy masih bertanya-tanya kepada ayahnya kenapa terjadi kericuan ini. Sang ayah tidak bisa menjelaskan sama sekali, namun ayahnya memberikan contoh lewat kehidupan di rumah. Apabila ayah dan ibunya bertengkar, masih bisa diatasi dengan mematuhi komitmen yang telah mereka buat. What are they rioting about, Daddy? When Mommy and I argue, whose side do you take? Don't be daft. Could be the only way to settle it. Compromise. Di tempat lain, para pemain timnas mulai jenuh dengan situasi mereka, di mana saat itu mereka diharuskan meminum jus jeruk setiap harinya. Para pemain yang mulai jenuh kemudian memikirkan rencana untuk kabur ke bar saat malam hari di kota terdekat. Pelatih saat itu datang lalu memanggil Sammy untuk memberitahukan sesuatu. Pelatih kemudian memberitahukan kepada Sammy bahwasannya ibunya telah meninggal, yang mana hal itu membuat Sammy kaget dan kehilangan fokus. Padahal sebelumnya ibunya sehat, justru ayahnya yang sakit keras. Saat itu juga Sammy meminta kepada pelatih untuk izin pulang menghadiri pemakaman ibunya. Namun sang pelatih melarang Sammy pulang dan berharap ia mengikuti turnamen terlebih dahulu. Pat Jennings yang tidak sengaja mendengar kabar duka tersebut kemudian mengucapkan bela sungkawa terhadap Sammy. Lalu untuk menghiburnya, Pat mengajak Sammy untuk minum bersama malam nanti dengan cara menyelinap. Malam harinya para anggota timnas menyelinap pergi dari hotel untuk pergi minum di sebuah bar. Sesampainya di sana, para pemain yang sedang berada di dalam bar kemudian dihampiri oleh Jackie, sang reporter yang ternyata sudah duluan di tempat bar. Jackie saat itu menyanyikan lagu sedih untuk Sammy yang sedang berduka. Di tempat itu juga Sammy sempat curhat dengan teman-temannya tentang argumennya dengan pelatih. Namun Jackie menjelaskan bahwa sang pelatih sedang menjadi jenderal dalam pertempuran. Dia hanya berusaha agar senjatanya yang paling ampuh bisa ia gunakan dalam medan perang. Sammy yang saat itu sudah mabuk parah mengakhiri pesta tersebut.
Lalu teman-temannya membawanya untuk kembali pulang ke hotel. Saat pulang ke hotel, mereka berusaha untuk tidak menimbulkan suara berisik. Namun mereka tetap menimbulkan bunyi yang membuat terdengar dan terlihat oleh pelatih yang sedang berada di kamar. Pelatih yang saat itu melihat kejadian itu memutuskan untuk tidak mempermasalahkan pelanggaran kali ini. Di sisi lain, Wixie ingin menonton timnas Irlandia Utara bermain di Piala Dunia. Ia mengambil kembali game yang pernah diberikannya kepada Tommy untuk dijual agar menghasilkan uang guna membeli tiket pertandingan. Saat itu, Wixie dan temannya menjual segala yang mereka punya demi menghasilkan uang untuk bekal menuju Meksiko. Barang terakhir yang dijual ialah mobil fans kesayangannya. 1 minggu menjelang hari H pertandingan pertama, timnas Selandia Utara mulai turun ke Guadalajara. Di tempat itu mereka akan menetap selama berlangsungnya Piala Dunia. Jackie saat itu melaporkan progres dari negaranya setelah kabar tentang Sammy yang akan absen, serta Jimmy Quinn yang cedera dalam sesi latihan pun juga akan absen. Di sisi lain, keluarga Bradley yang melihat progres timnas Irlandia Utara dari televisi merasa pesimis akibat beberapa pemain kunci tidak bisa bermain. Tidak hadirnya pemain kunci membuat para pemain lain merasa kurang percaya diri dengan gelaran Piala Dunia kali ini. Namun saat itu, para pemain masih berharap Sammy untuk secepatnya move on dan kembali berkumpul bersama teman-teman. Di tempat lain, Sammy yang sedang menerima banyak tamu di rumah duka tiba-tiba dihampiri seorang bocah yang meminta tanda tangan. Momen tersebut menjadi pengingat untuk Sammy bahwasannya ia merupakan sosok panutan untuk anak kecil di negaranya. Beberapa hari kemudian, di pemusatan latihan, pemain timnas merasa termotivasi lagi setelah kembalinya Sammy ke tim. You see, I told you he'd be back. Go on, Sammy! Sammy McIlroy is back. Jackie yang mengetahui hal itu langsung memberitahukan kepada rakyat Irlandia Utara tentang para pemain yang optimis untuk laga berikutnya. Pertandingan pertama dibuka dengan Brazil melawan Spanyol. David yang saat itu menyaksikan pertandingan tersebut merasa terpukau dengan permainan Socrates. David terus memuji Socrates yang bisa bermain baik dan keren di pertandingan itu. Sedangkan pelatih menonton langsung di stadion dan menyimpulkan bahwa permainan Brazil bagus serta akan sulit untuk dihadapi negaranya. Saat itu, Brazil berhasil memenangkan pertandingan 1-0 atas Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Socrates. Pelatih lalu mengumpulkan para pemainnya untuk membahas taktik permainan. Aljazair sebagai lawan pertama, pelatih optimis para pemain bisa menaklukkannya dengan mudah. Pelatih saat itu menerapkan taktik kepada para pemainnya dengan mengandalkan pertahanan ketat di babak pertama. Lalu babak keduanya mereka akan mencoba curi serangan. Namun saat itu para pemain masih kebingungan dengan taktik sang pelatih. Pelatih juga membandingkan negara mereka yang sering perang bom agar tidak takut untuk melawan Brazil. Tiba saat pertandingan pertama tim Irlandia Utara melawan Aljazair. Mereka tetap menurunkan line up seperti biasa tanpa adanya perubahan. David saat itu belum mendapat kesempatan bermain. Timnas Irlandia Utara unggul pada babak pertama melalui tendangan bebas Norman Whiteside yang membuat supporter bergembira menyambut gol tersebut. Babak kedua, Aljazair bisa menyamakan kedudukan gol melalui tendangan bebas. Hal itu membuat mental para pemain sedikit meredup. Skenario timnas Irlandia Utara menjadi buyar setelah hanya mendapat poin 1. Namun, pelatih tetap memberikan rasa optimis kepada para pemain untuk pertandingan selanjutnya melawan Spanyol dan Brazil. Tim Irlandia Utara tetap berlatih keras untuk melawan Spanyol meskipun nantinya bisa mengakibatkan cedera. David saat itu menunjukkan totalitas permainannya agar dilirik oleh pelatih untuk dimainkan. Namun pelatih menegur David karena bersikap lunak kepada pemain yang menjegalnya. Pelatih saat itu meminta David untuk membuat drama agar wasit sedikit bimbang. Mental lemah David membuat pelatih belum memasangnya pada pertandingan kedua selanjutnya. Publik kemudian bertanya-tanya apakah Irlandia Utara bisa kembali mengulang sejarah tahun 1982 saat mengalahkan Spanyol. Tiba pertandingan antara Spanyol dan Irlandia. Spanyol menguasai jalannya pertandingan saat itu.
Pada babak pertama, Spanyol unggul terlebih dahulu oleh Emilio. Kemudian Spanyol kembali memasukkan gol ke gawang Irlandia Utara yang dikawal Pat Jennings. Ball through to Petrogino, and a goal. And that's an up in the opening few seconds. Thomas Runes, Salinas, and that's... Irlandia Utara saat itu hanya bisa membalas 1 gol saja melalui blunder pemain Spanyol. Kacau sudah skenario yang mereka buat setelah kekalahan dari Spanyol. Kemudian jalan satu-satunya agar lolos adalah mengalahkan tim Brazil. Pelatih juga mendapat support dari istrinya yang waktu itu ikut menemaninya agar bisa bangkit di pertandingan selanjutnya. Dalam pelatihan selanjutnya, pelatih mencoba menerapkan strategi baru. Para pemain nampak kebingungan dengan metode pelatihan, di mana saat itu pelatih meminta para pemain melakukan throw-in ke daerah permainan sendiri. Pelatih juga melarang Pat Jennings untuk langsung melempar bola ke depan. Pelatih memintanya untuk mengoper ke pemain terdekat. Menurut pelatih, strategi itu bisa membuat Brazil yang tidak memegang bola menjadi susah mencetak gol. Pertandingan melawan Brazil tidak dipungkiri membuat para pemain merasa cemas. Saat itu para pemain dan supporter memilih untuk pergi ke gereja untuk memanjatkan doa bersama. Perbedaan antara pemain mulai terlupakan di Meksiko. Mereka yang di kampung sering berseteru akibat perbedaan agama, kini mulai bersatu untuk bersama-sama memanjatkan doa dalam tempat yang sama. Pelatihan terakhir sebelum bertemu Brazil, mereka para pemain berlatih dengan sangat keras. Kemudian pelatih memberi kesempatan kepada David untuk berada di line up utama setelah melihat progres pelatihannya saat ini. Di tempat lain, Bradley yang ingin membuat Tommy tetap bahagia, kemudian membelikan game sepak bola yang sebelumnya diminta oleh pamannya. Tiba pertandingan Irlandia Utara melawan Brazil. Saat berada di ruang ganti, pelatih memberikan motivasi kepada para pemain. Pelatih mengingatkan 90 menit ke depan akan seperti selamanya. Jika mereka berhasil menang, maka nama mereka akan dikenang sepanjang sejarah. Kemenangan juga akan membawa keceriaan ke jalan kota Belfast yang sedang membara. Di tempat lain, keluarga Bradley sudah berada di bar tempat mereka menonton. Para warga pun berkumpul untuk menyaksikan pertandingan ini. Para warga seakan lupa dengan kejadian kericuhan yang sebelumnya terjadi. Mereka semua bersatu mendukung timnas Irlandia Utara. Para pemain Irlandia Utara memasuki area pertandingan dengan semangat akan membantai lawannya. Kemudian, tidak berselang lama, Socrates dengan aura dingin dan merokok memberikan semangat balik kepada rekan-rekannya. Warga Irlandia Utara yang menonton dari televisi pun berteriak setelah para pemain memasuki lapangan pertandingan. Meskipun melawan tim Brazil, warga tetap optimis Irlandia Utara bisa mengalahkannya. Supporter di lapangan pun sangat antusias dengan pertandingan ini. Apalagi hari itu merupakan tanggal kelahiran sang kiper Pat Jennings yang ke-41. Pertandingan dimulai, saat itu Brazil menguasai sepenuhnya jalannya pertandingan. Socrates, Alemão, Julio Cesar, Muller, dan Careca asik mengobrak-abrik pertahanan dari Irlandia Utara. Mereka seperti mengajarkan tim Irlandia Utara bermain sepak bola. Namun demikian, tim Irlandia Utara bukan tanpa peluang. Saat itu, Irlandia Utara mencuri peluang lewat tendangan David yang sedikit melenceng dari gawang. Brazil berhasil mencetak gol pertama melalui serangan cepat yang diselesaikan oleh Careca yang membuat Brazil unggul 1-0 pada babak pertama. Gol itu juga yang membuat Irlandia Utara menjadi pesimis tidak akan bisa mengejar ketertinggalan. Pelatih terus menyemangati para pemainnya agar bisa membalas gol. Match terus berlanjut, Pat Jennings juga bermain bagus dengan menghalau peluang dari Brazil. Namun babak pertama akan berakhir. Brazil kembali mencetak gol melalui Josimar. Babak kedua, Irlandia Utara tidak bisa berbuat banyak untuk memperkecil ketertinggalan. Malah saat itu, Brazil kembali mencetak gol melalui Careca yang membuat mereka unggul 3-0, serta memupuskan harapan Irlandia Utara untuk melaju ke babak selanjutnya.
Para supporter merasa kecewa karena tidak bisa membantu rekan timnya untuk mempersembahkan kemenangan di debutnya. Sammy yang saat itu satu ruangan dengan David terus memotivasi dan bersyukur karena bisa debut di timnas Irlandia Utara serta bisa bertanding melawan pemain kelas dunia dan bisa tampil di Piala Dunia. Selepas pertandingan, anak-anak muda kota Belfast yang sebelumnya bertikai malah timbul jiwa patriotnya dengan turun ke jalan dengan meneriaki slogan, "Kami bukan Brazil, kami tetap Irlandia Utara." Irlandia Utara saat itu tersingkir dari Piala Dunia 1986 dan sampai saat ini belum bisa kembali mengikuti ajang Piala Dunia. Brazil saat itu harus kalah oleh Prancis lewat adu penalti di babak perempat final. Socrates gagal mengeksekusi tendangan penalti. Seperti itulah kisah tentang sepak bola Irlandia Utara yang menjadi momen penting melalui sudut para pemain, penggemar dan media yang mengalami petualangan di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.